Salam anak-anak kelas 4 yang sangat luar biasa. Apa kabar semuanya? Ya, Mister harap anak-anak sehat, anak-anak tetap jaga kesehatannya. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia kita di buku tema 3 sudah selesai. Dan hari ini kita sudah masuk di buku tema 4 ya. Hari ini kita sudah sampai di buku tema 4. Oleh karena itu anak-anak siapkan buku ya, buku 4. Tema 4 kita akan belajar bersama-sama tentang bahasa Indonesia hari ini. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, Mister mau ajak kita untuk berdoa ya. Dan semua anak-anak duduk dengan tenang, lipat tangan, ambil sikap doa yang benar, agar ketika anak-anak belajar, anak-anak merasa sukacita, anak-anak merasa terberkati ya dengan pelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia hari ini, Mister ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan belajar bahasa Indonesia. Tuhan tolong kami. Anak-anak yang masih saat ini terus belajar dari rumah, Engkau tolong mereka, hikmat-Mu turun atas mereka, biar mereka boleh memahami pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengomunikasikan isi cerita atau dengan bahasa sederhana kita akan berkomunikasikan atau kita mengkomunikasikan ya isi cerita. Nah, di buku tema 4 halaman 7 ya. Buku tema 4 halaman 7 di situ ada suatu bacaan. Jadi anak-anak simak di buku, Mister akan bacakan buat kita semua. Setelah itu baru kita akan lihat penjelasannya. Baik, anak-anak buka di halaman 7, ceritanya itu di halaman 7 buku tema 4. Mulai dari halaman 7 sampai dengan halaman 8 ya. Nah, di sini mulai dari halaman 7 sampai dengan halaman 8, Mister akan bacakan, anak-anak simak di buku kalian masing-masing ya. Nah, sekarang kita lihat isi ceritanya seperti ini. Mengomunikasikan isi cerita. Kamu telah mengetahui beberapa pekerjaan di dataran tinggi seperti pemetik kopi, teh, dan penanam sayur dan buah-buahan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang proses produksi beras dari penanam padi sampai penggilingannya. Simak kisah Didi si bulir padi berikut ini. Nah, di sini kalau kita lihat dari halaman awal, halaman 1 sampai dengan halaman 6 itu, anak-anak di situ lihat pekerjaan ya, pekerjaan atau contohnya di situ tentang pemetik teh, kemudian penanam sayur dan buah-buahan ya. Nah, sekarang ini Mister mau ajak kita untuk melihat tentang proses produksi ya, proses produksi beras dan penanamannya sampai dengan penggilingannya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang proses bagaimana produksi ya beras dari kenapa sampai sehingga akhirnya kita bisa menikmati beras yang anak-anak sekarang menikmati di rumah ya, nasi. Nah, bukan hanya anak-anak tiba-tiba jadi nasi seperti itu atau tiba-tiba jadi beras, enggak, ada prosesnya. Nah, di sini kita akan lihat proses bagaimana menanam padi sampai dengan proses penggilingan. Nah, penggilingannya artinya memisahkan dari bulir itu dari padi ya, dari pohon padi itu dipisahkannya penggilingannya itu. Nah, di sini penggilingannya itu menggunakan bisa pakai alat yang sederhana dan pakai apalagi sekarang kita sudah di zaman modern bisa pakai alat yang canggih. Nah, di sini anak-anak bukan hanya proses pembuatan padi itu segampang yang mungkin kita lihat, yang kita sudah rasakan dan bahkan kita makan ya. Itu prosesnya bukan hanya sekejap tapi melalui proses panjang. Nah, hari ini Mister mau mengajak kita untuk melihat tentang produksi beras dan penanaman padi sampai penggilingannya. Nah, di situ kisah ceritanya seperti ini. Mister akan baca, anak-anak simak di buku ya. Kisah Didi si bulir padi. Perkenalkan teman, namaku Didi si bulir padi ya. Aku pemilik nama Latin yaitu Oriza sativa. Baguskah namaku?
Aku bisa hidup di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Itulah sebabnya aku dikenal sebagai tanaman yang pandai beradaptasi. Aku bisa hidup di daerah beriklim sejuk atau dataran tinggi, bisa juga hidup di daerah beriklim panas atau dataran rendah. Aku adalah tanaman yang menjadi sumber makanan pokok hampir seluruh penduduk Indonesia. Tidak heran jika banyak penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Mereka bekerja di sawah untuk menanam tanaman sejenisku, yaitu padi. Jika sudah dipanen, aku menghasilkan beras yang siap diolah menjadi berbagai bahan makanan. Tahukah kalian, proses menghasilkan beras harus melalui proses beberapa tahap. Di sini pertama-tama dilakukan proses yang disebut pembenihan. Proses pembenihan aku dan beberapa temanku, bulir-bulir padi yang sudah tua, akan disebarkan pada tanah yang sudah disiapkan petani. Untuk pembenihan, petani akan merawat aku dan teman-temanku dengan baik. Misalnya diberi air yang cukup sehingga aku tidak kekeringan. Lanjut di halaman 8. Setelah beberapa hari aku berubah menjadi tanaman padi muda. Setelah umurku 20-40 hari, aku sudah siap dijadikan bibit. Kemudian petani memindahkan aku dan teman-temanku ke sawah yang sudah disiapkan oleh petani. Di sini petani juga merawatku dengan baik. Aku diberi makan berupa pupuk dan minuman berupa aliran air yang cukup agar aku dapat tumbuh subur. Jika ada rumput-rumput pengganggu, petani akan mencabutnya. Jika ada hama, petani akan membasminya. Semakin lama aku tumbuh dewasa, kedewasaanku dapat dilihat dari perubahan warna daunku. Daun-daunku yang semula berwarna hijau akan berubah menjadi kuning. Selain itu aku muncul malai. Malai adalah setangkai batang dengan buah padi di ujungnya. Nah, tangkai padi ini semakin tua akan semakin merunduk. Jika umurku sudah benar-benar tua, petani akan memanenku. Caranya, batang padiku akan dipotong, kemudian butir padiku akan dirontokkan dengan mesin perontok, atau juga dengan menggunakan tenaga manusia. Setelah itu, biji-biji padi dikeringkan dengan memanfaatkan sinar matahari selama 2-3 hari. Setelah benar-benar kering, biji padi digiling untuk memisahkan kulit dan isinya. Hasilnya adalah beras yang siap diolah menjadi nasi, bisa juga beras digiling menjadi tepung beras. Ya, baik anak-anak, itu adalah bacaan tentang kisah Didi si bulir padi. Nah, anak-anak, sekarang kalian lihat bentuk di sini. Anak-anak belajar dari rumah, jadi tidak usah bentuk kelompok. Kita langsung selesaikan soal-soal yang di situ ya anak-anak bersama dengan Mister. Siapakah Didi? Nah, siapakah Didi? Didi adalah padi sendiri ya. Tadi kita sudah baca. Didi adalah padi ya. Di mana tempat hidup Didi? Nah, tempat hidup Didi itu di sawah ya, di sawah. Nah, kalau kita lihat di bacaan tadi, dia bisa hidup di dataran tinggi atau daerah yang dingin, bisa pun di dataran rendah ya, atau cuaca yang panas juga. Jadi di manakah tempat hidup Didi? Jadi di dataran tinggi dan di dataran rendah. Nah, apa yang dimaksud dengan dataran rendah? Apa yang dimaksud dengan dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, dataran tinggi di situ kita lihat ya, dataran tinggi adalah daerah yang beriklim sejuk ya. Kalau dataran tinggi adalah daerah yang beriklim sejuk, beriklim sejuk maksudnya dataran tinggi. Nah, untuk dataran rendah adalah daerah yang beriklim ya, cuacanya panas ya, beriklim panas atau panas ya. Kalau itu adalah pengertian dari dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi anak-anak, dataran tinggi adalah sekali lagi, dataran tinggi adalah proses yang beriklim sejuk. Jadi dataran tinggi adalah proses yang beriklim sejuk. Sedangkan dataran rendah adalah proses yang beriklim panas. Nah, itu yang dimaksud dengan dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi dataran tinggi adalah beriklim sejuk, dataran rendah adalah beriklim panas. Nah, bagaimana suhu udara di dataran tinggi? Nah, suhu di dataran tinggi adalah sejuk ya, dingin, sejuk, tidak terlalu panas ya.
Nah, kemudian nomor 6, bagaimana suhu di udara di dataran rendah? Nah, di dataran rendah itu sangat panas ya, panas. Nah, apa yang dimaksud dengan benih? Nah, benih adalah disemaikan ya. Kalau padi itu, kita lihat di cerita tadi. Jadi cerita tadi itu benihnya itu disemaikan di suatu tempat, kemudian akan ditunggu untuk tumbuh berkecambah. Coba kalian lihat petani-petani yang anak-anak lihat petani-petani yang menanam padi. Mereka semaikan bibit di suatu tempat. Setelah bibit itu bertumbuh menjadi bibit yang dewasa, akan disemaikan, dipindahkan ke tempat yang lain. Contohnya padi ini. Nah, padi ini disemaikan di tempat, kemudian umurnya sudah 20-40 hari, akan dipindahkan ke bedeng-bedeng sudah dipersiapkan oleh para petani ya. Nah, apa saja yang mengganggu pertumbuhan tanaman padi, yaitu rumput dan hama. Nah, tugas petani adalah ketika rumput itu tinggi atau ada rumput di padi-padi tersebut, itu akan dibersihkan, dicabut, kemudian dibersihkan. Nah, kalau ada hama, itu petani akan membeli obat pembasmi ya, kemudian disemprot ke padi. Itu cara merawat padi supaya menghasilkan hasil yang bagus ya. Itu apa saja yang mengganggu pertumbuhan tanaman itu, hama dan rumput. Nah, anak-anak di sini nanti ada tugas kalian tapi sebelumnya itu kita terus lihat ya, nanti Mister akan kasih tugas buat kalian. Nah, sekarang kita lompat di halaman 26. Anak-anak lompat di halaman 26 dari halaman 7, 8, 9 lompat ke halaman 26 buku tema 4. Di halaman 26 di situ kita menilai unsur cerita. Nah, tadi kita mengkomunikasikan, sekarang kita menilai. Nah, setelah kita mengkomunikasikan, kita menilai unsur cerita. Nah, pesan bisa disampaikan melalui cerita seperti dalam cerita berikut ini. Bacalah cerita petualangan di bawah ini. Nah, semut dan belalang ya. Semut dan belalang. Nah, sekarang dengar lagi Mister akan cerita. Jadi anak-anak hari ini anak-anak bebas ya. Duduk dengan tenang, dengarkan Mister cerita, kemudian kalian nanti akan kerja tugasnya. Baik. Pada hari disebut ada cerita di situ. Pada hari ini kita akan melihat satu cerita. Di situ Di situ kalian lihat, anak-anak lihat di situ ada semut dan belalang. Nah, cerita tersebut berbunyi seperti ini. Pada suatu hari akhir musim gugur, keluarga semut yang telah bekerja keras sepanjang musim panas untuk mengumpulkan makanan, mengeringkan butir-butiran gandum yang telah mereka kumpulkan selama musim panas. Saat itu belalang yang kelaparan dengan sebuah biola di tangannya datang dan memohon dengan sangat agar keluarga semut itu memberikan sedikit makanan untuk dirinya. Apa? Teriak sang semut dengan terkejut. Tidakkah kamu mengumpulkan dan menyiapkan makanan untuk musim dingin yang akan datang ini? Selama ini apa saja yang kamu lakukan sepanjang musim panas? Saya tidak mempunyai waktu untuk mengumpulkan makanan, keluh kesah sang belalang. Saya sangat sibuk membuat lagu dan sebelum saya sadari bahwa musim panas pun telah berlalu. Semut tersebut kemudian mengangkat bahunya karena merasa gusar. Membuat lagu katamu ya, kata sang semut. Baiklah, setelah lagu tersebut telah kami selesaikan pada musim panas. Sekarang saatnya kamu menari. Kemudian semut-semut tersebut membalikan badan dan melanjutkan pekerjaan mereka tanpa memperdulikan sang belalang lagi. Nah, di sini anak-anak semuanya, di sini adalah satu cerita ya. Ini adalah cerita semut dan belalang, di mana pada musim panas para semut itu mengumpulkan makanan ya, sehingga pada musim hujan mereka sudah aman, mereka tidak perlu cari lagi, mereka tidak perlu pergi mencari makanan, mereka cuma diam ya, karena hujan deras mereka takut mati, mereka tinggal diam karena mereka sudah mengumpulkan makanan di musim yang panas, karena mereka rajin. Nah, anak-anak, sedangkan belalang sibuk dengan membuat lagu ya. Dia tidak menghiraukan untuk mengumpulkan makanan. Nah, setelah dia sibuk dengan membuat lagu. Tidak sadar waktu untuk musim panas sudah selesai. Sekarang musim hujan. Nah, musim hujan sekarang belalang mau makan apa ya? Karena sudah musim hujan. Nah, akhirnya dia meminta
makanan pada semut, tapi semut tidak menghiraukan permintaannya. Nah, di sini kita bisa mengambil contoh ya, contoh cerita. Jadi ketika ada kalau kita lihat pada cerita tersebut, kisah yang kita ambil untuk anak-anak bukan hanya belajar untuk menjadi pintar, tapi kalian harus belajar juga dari karakter-karakter yang kita belajar. Nah, di sini seperti semut juga rajin ya, rajin mengumpulkan makanan. Begitupun dengan kalian juga harus rajin mengumpulkan. Artinya kalian harus seperti semut, rajin bekerja keras, tidak kenal lelah, tidak pernah capek. Nah, begitu kemudian jangan seperti belalang malas, tidak mau rajin, tidak mau tidak mau bekerja. Akhirnya susah sendiri kan pas musim hujan, tidak ada makanan, lapar. Tapi semut rajin belajar, akhirnya apa? Dia musim hujan udah santai, tinggal menikmati hasilnya. Jadi perlu kerja keras. Begitupun dengan anak-anak. Anak-anak kalian mau pintar, berarti kalian harus belajar keras. Kalian harus belajar dengan giat. Kalian harus belajar dengan semangat. Itu yang kita tangkap dari cerita tersebut. Jadi cerita hari ini adalah tentang kita menilai unsur cerita. Kita menilai antara karakter satu dengan karakter yang lain. Begitupun dengan gini. Di sini karakter belalang malas. Kemudian karakter semut rajin. Nah, sebaliknya akhirnya belalang meminta makanan tidak dipedulikan oleh semut. Ya, kita ambil sisi positifnya, dia rajin bekerja, tapi ketika belalang meminta, dia harus punya hati dong. Dia harus punya hati untuk memberikan, entah sedikit pun dia harus memberikan, jangan cuek, menghindar dan pergi meninggalkan. Itu namanya rajin bekerja tapi sombong ya. Nah, tidak boleh seperti itu. Oke, anak-anak. Nah, tugas kalian anak-anak, tugas kalian adalah di halaman 26. Jadi, anak-anak sekali lagi dengarkan, tugas anak-anak di halaman 26, buku tema 4. Buku tema 4 halaman 26, nomor 1 sampai nomor 5. Kalian baca cerita yang tadi Mister sudah ceritakan di halaman 26. Kemudian, siapakah tokoh cerita tersebut? Bagaimana watak setiap tokoh tersebut? Untuk apa belalang datang menemui semut, mengapa semut terkejut, apa yang dilakukan semut terhadap belalang. Jadi ada 5 soal di situ, kalian baca ulang cerita tentang semut dan belalang, kemudian kalian kerjakan soal nomor 1 sampai soal nomor 5 ya. Baik anak-anak, pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini sampai di sini dulu. Sampai kita ketemu di hari yang berikutnya, hari Kamis. Nanti kita akan ketemu lagi, atau mungkin hari Rabu kita akan ketemu lagi. Dan ingat ya, kerja tugasnya di halaman 26 ayat nomor 1 sampai nomor 5 tentang cerita semut dan belalang ya. Baik anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, kerjakan tugas di halaman 26 buku tema 4 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye bye anak-anak semua. God bless you.